Kok melereng ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita sudah selesai surat Al-Anfal. Kita sekarang masuk surat At-Taubah. Semoga ayat-ayat yang kita kaji, yang sudah kita lewati bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita. Tambahnya ilmu agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengkaji dan masuk ke pembahasan surat atau ayat-ayat At-Taubah, surat ayat-ayat di dalam surat At-Taubah, saya akan bercerita dulu sebagai muqaddimah tentang surat ini. Soalnya surat ini berbeda dengan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran. Surat ini berisi 129 ayat. Surat ini disepakati oleh para ulama disebut surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Gitu nggih. Surat yang diturunkan di Madinah, kecuali ada ayat yang diturunkan di Mekah, ayat 113 dan 2 surat akhir dari surat At-Taubah, 128 dan 129 itu diturunkan di Mekah. Tapi secara keseluruhan surat At-Taubah itu disebut surat Madaniyah, karena surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Jadi para ulama itu mengelompokkan surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah gitu. Tapi surat yang atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah
disebut surat Madaniyah, artinya surat yang diturunkan di Madinah. Nah, para jamaah sekalian, surat ini banyak sekali namanya. Tapi yang paling masyhur ada dua nama. Satu disebut surat At-Taubah, yang kedua disebut surat Baroah. Kenapa disebut surat At-Taubah? Taubat itu berarti kan taubat itu loh Pak, pengampunan, taubat. Karena di dalamnya itu ada ayat yang menerangkan, nanti pasti kita lewati, pasti kita akan jumpai. Ada ayat yang menerangkan ada 3 sahabat yang tidak ikut perang gara-gara keteledorannya, gara-gara sembrononya nggak ikut perang, sehingga ketinggalan perang. Waktu itu perang Tabuk. Sampai perang usai, Nabi Muhammad setelah melakukan sholat berjamaah setelah datang dari perang, banyak para sahabat yang maju ke depan Rasul mengajukan alasannya karena tidak ikut perang. Ada sekitar 83 sahabat yang tidak ikut perang, masing-masing mengajukan alasannya. Ya, tapi di antara 83 orang itu semuanya alasannya bisa diterima oleh Rasul dan dimaafkan, kecuali 3 sahabat. Nah, gitu. 3 sahabat ini karena keteledorannya betul. Ketika diingatkan, kamu kok gak persiapan perang? Yang lain sudah persiapan. Misalnya besok berangkat perang ya. Ya sekarang itu para sahabat sudah pada menyiapkan, Pak. Ya menyiapkan baju perangnya, ya menyiapkan untanya, menyiapkan bekalnya. Ya, sahabat sibuk lah. Tapi 3 seorang sahabat ini ketika ditegur temannya, kamu kok masih tenang? Alah besok kan cukup, begitu Pak. Sampai temannya sudah berangkat. Loh, teman-temanmu sudah berangkat ini, mau berangkat. Kamu kok masih tenang-tenang? Oh gampang, kuda saya kuda bagus kok, nanti tak kejar. Begitu Pak. Nanti tak kejar, kuda saya pasti bisa ngejar. Begitu Pak. Sampai terjadi selesai perang. Para sahabat ini, 3 sahabat ini baru nututi. Ketika nututi perang, para sahabat sudah datang. Sudah hampir masuk kota Madinah. Nah, 3 sahabat yang teledor gak ikut perang karena keteledorannya ini, itu Rasulullah tidak berkenan mengajak bicara, tidak berkenan menyampaikan salam, tidak berkenan menyapa. Bahkan Rasulullah menyuruh kepada para sahabat yang lain, jangan bicara dengan 3 sahabat ini. Wah, malah petaka bagi 3 sahabat ini. Nyedek koncone sing rono gak ajak ngomong, nyedek koncone sing rono gak ajak ngomong, nyopo koncone gak disauri. Jadi di masjid itu biasa ngobrol, biasa celintang-celintung karena dhewe. Wong Rasulullah sudah berpesan, jangan diajak bicara 3 sahabat ini. Sampai Allah menurunkan ayat diterima taubatnya. Begitu ya. Jadi sahabat itu sampai terasa sesak bumi yang luas ini terasa sempit bagi saya. Sehingga ada 1 sahabat itu yang nangis terus di rumah itu, terus menangis, gak mau ke masjid karena teman-temannya di masjid gak ada yang mau nyapa. Terus jadi apa itu, dia bertobat kepada Allah karena keteledorannya tadi Pak. Ya, karena keteledorannya itu. Nah, terus sampai hampir 1 bulan Pak, hampir 1 bulan baru ada ayat turun yang nanti akan kita jumpai ayatnya, yang menerangkan bahwa Allah sudah menerima tiga orang yang ngeri perang, tidak ikut perang itu tadi, ketinggalan perang, sudah diterima taubatnya oleh Allah. Baru Rasulullah mau ngajak bicara dan Rasulullah mengumumkan ayat diterima taubatnya 3 orang tadi di hadapan para sahabat. Baru setelah itu para sahabat yang lain pun juga ikut mengajak bicara seperti biasa. Makanya surat ini disebut surat At-Taubah, karena di dalamnya itu
terdapat 3 orang yang terlambat tidak ikut perang karena keteledorannya sampai Allah menerima taubatnya. Itu Pak. Nah, kemudian dinamakan surat Baro'ah karena diawali dengan kalimat baro'atun. Baro'ah itu artinya pemutusan hubungan, pemutusan atau pembatalan perjanjian damai. Itu namanya baro'ah. Ya, karena surat At-Taubah tadi yang menerangkan tentang diterimanya taubatnya 3 sahabat yang tidak ikut perang sampai Allah menerima taubatnya 3 sahabat tadi, disebut surat Baro'ah karena diawali dengan kata baro'atun, artinya pemutusan hubungan. Itu pertama, Pak. Yang kedua, di dalam surat ini, di surat-surat yang lain selalu diawali dengan bismillah. Setiap awal surat, betul? Setiap awal surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali 1 surat ini. Di dalam mushaf tidak dituliskan basmalah. Maka pada waktu itu para sahabat pun juga kontradiktif. Kontradiktif itu artinya kenapa tidak ditulis, kenapa tidak ditulis. Dalam satu riwayat dikatakan Ibnu Abbas bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang tidak ditulisnya basmalah pada permulaan surat. Ya. Ibnu Abbas pamannya Rasul bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kenapa di awal surat At-Taubah tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana surat-surat yang lain?" Sayyidina Ali menjawab, karena basmalah itu mengandung isi kedamaian, sedangkan baro'ah atau surat At-Taubah ini diturunkan dengan pedang. Artinya surat baro'ah itu isinya adalah menyuruh orang Islam itu memerangi seluruh orang kafir yang memerangi orang Islam. Diturunkan di tengah-tengah kecamuk perang, maka tidak pantas diawali dengan basmalah karena surat yang diturunkan untuk peperangan. Itu jawaban Sayyidina Ali. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Sahabat Ibnu Abbas bertanya lagi kepada Utsman bin Affan, di mana pengumpulan mushaf Al-Quran, pembukuan Al-Quran ini selesai, finish, tidak ada perubahan lagi. Itu pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pada waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran sudah dikumpulkan, tapi belum sempurna. Abu Bakar sudah wafat. Gitu Pak. Kita tidak tahu bagaimana Pak hiruk pikuknya, sengsaranya, repotnya pembukuan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebelum dibukukan itu berserakan, ya. Karena turunnya Al-Quran sendiri juga di berbagai tempat. Kadang-kadang turun ketika perjalanan Rasulullah berangkat perang, tiba-tiba di tengah perjalanan turun ayat, ya, begitu Pak. Malaikat Jibril datang, terus bacakan ayat. Setelah itu ayat itu dibacakan kepada juru penulis, yaitu sahabat Zaid bin Sabit, satu-satunya sahabat juru tulisnya Rasulullah. Dibacakan di depan Zaid bin Sabit dan didengar oleh para sahabat. Kemudian sama Zaid bin Sabit Pak, ditulis di dekat situ ada apa kira-kira yang bisa ditulisi. Kalau ada batu yang bisa ditulisi, ya berarti batu, lempengan batu. Cari lempengan batu yang bisa ditulisi, wahyu turun. Setelah itu batu itu dibawa terus Pak sama Zaid bin Sabit, sampai datang di Madinah, diletakkan di dalamnya Rasul, tumpuk. Seperti itu Pak. Kemudian misalnya Rasulullah itu di tempat apa lagi begitu Pak, tiba-tiba ada peristiwa, lalu Al-Quran turun. Ketika turun, dibacakan oleh Rasulullah di hadapan Zaid bin Sabit dan para sahabat. Di situ ada apa yang
Misalnya kok ada pelepah kurma, ya diambil pelepah kurma itu Pak, terus ditulisi ya seadanya. Kemudian pelepah kurma yang ada tulisan ayat itu dibawa pulang, ditaruh di dalamnya Rasulullah. Ada yang tertulis di kulit unta. Kebetulan waktu itu membawa kulit unta yang di apa itu ya? Ya di penteng itu loh Pak, dikeringkan. Nah, kayak mau buat terbang, mau buat beduk itu kan kulit itu kan harus disamak, dijemur, dikum berapa hari kemudian dipanaskan kan begitu kan. Nah, itu yang paling utama ya ditulis sama kulit unta. Kalau kulit unta kebetulan kehabisan ya ditulis pelepah kurma apa gitu kan. Ini sedikit sejarah tentang pengumpulan Al-Qur'an gitu guys. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, Rasulullah sendiri tidak ada tidak memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu menggantikan Rasulullah untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Terus Sayyidina Umar itu usul kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya punya usul. Apa Umar? Bagaimana Al-Quran ini kalau kita bukukan, Al-Quran yang berserakan itu? Sayyidina Abu Bakar langsung mentah-mentah jawab menolak, tidak, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu Pak Abu Bakar. Karena Rasulullah tidak menyuruh itu, maka saya tidak akan melakukan itu. Begitu keras jawabannya Sayyidina Abu Bakar Pak. Ya memang betul. Kan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Itu dalam bahasa agamanya bid'ah, kan begitu kan? Terus selang beberapa hari lagi Sayyidina Umar maju lagi ke Abu Bakar. Abu Bakar, gimana? Apa tidak sebaiknya Al-Quran, wahyu Allah yang berserakan itu kita kumpulkan jadi satu, kita bukukan? Sayyidina Abu Bakar menolak lagi Pak. Terus Sayyidina Umar mengajak berpikir, coba Anda renungkan Abu Bakar, jika kami yang hafal Al-Quran ini satu persatu diambil oleh Allah, alias diwafatkan oleh Allah, meninggal dunia, terus generasi sesudah kita ini tidak hafal Al-Quran, bagaimana Al-Quran yang berserakan itu bisa dibaca oleh umat, bisa diwarisi oleh umat? Setelah direnungkan, dipikir-pikir, bener usulannya Sayyidina Umar itu. Nek gak ditulis satu buku, terus para sahabat yang menghafal Al-Quran ini banyak sudah meninggal, lalu para umat ini membaca apa gitu kan? Nah akhirnya diterima. Baik Umar, setelah saya renungkan ternyata usulanmu benar, walaupun Rasulullah tidak memerintahkan. Baiklah kalau begitu kita bentuk panitia pengumpulan Al-Quran. Siapa yang ditunjuk? Zaid bin Sabit, satu-satunya sahabat yang faham dengan penulisan wahyu Allah. Zaid bin Sabit dengan anggotanya Pak mengumpulkan tadi itu Pak, sesuai dengan apa yang sudah didiktekan oleh Rasulullah. Setelah surat ini, setelah surat ini, setelah surat ini, setelah surat ini, terus itu sudah didiktekan sama Rasulullah kepada Zaid bin Sabit. Maka terbentuklah pengumpulan Al-Quran. Itu guys. Pada Khalifah Sayyidina Abu Bakar belum selesai pembukuan Al-Quran, belum sempurna. Sayyidina Abu Bakar wafat, digantikan Sayyidina Umar, disempurnakan oleh Sayyidina Umar. Terus pada waktu Sayyidina Umar pun juga belum selesai. Sayyidina Umar wafat, dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, pada waktu Sayyidina Utsman bin Affan, karena Sayyidina Utsman bin Affan ini sahabat yang terkenal kaya dermawan, ya, mengeluarkan segala biayanya untuk membiayai pembukuan Al-Quran. Akhirnya selesai pada zaman
Sayyidina Utsman. Setelah itu tidak ada lagi mushaf yang boleh beredar, semuanya dibakar. Hanya satu yang diputuskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sampai kepada penulisan surat Baroah tidak ada basmalah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Khalifah Utsman bin Affan, tadi jawabannya Sayyidina Ali, kenapa Ali tidak ditulis basmalah? Sayyidina Ali menjawab, karena basmalah itu adalah simbol kedamaian, kan begitu kan? Simbol kedamaian dan keamanan. Dan surat Baroah ini diturunkan dalam kecamuk perang, dalam peperangan, maka tidak membaca basmalah. Begitu jawaban Sayyidina Ali. Tapi Ibnu Abbas tidak puas, tanya langsung kepada Utsman bin Affan yang beliau inilah mengeksekusi finalnya pengumpulan Al-Quran. Kenapa wahai Khalifah tidak dituliskan basmalah di dalam surat Baroah? Utsman bin Affan mengatakan begini, saya beranggapan bahwa surat Al-Anfal dan surat Baroah ini masih dalam satu pembahasan, sama-sama membahas tentang perang. Jadi kalau begitu tidak usah dipisah dengan basmalah, karena sejatinya surat Al-Anfal dan surat Baroah itu masih satu pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang perang. Nah, begitu Pak alasannya seperti itu. Jadi bukan berarti Rasulullah menyuruh atau tidak, cuma seperti itu. Nah, Utsman menjawab, Rasul tidak pernah menerangkan digabung atau tidak antara Al-Anfal dan Baroah. Kata Utsman selanjutnya, saya berpendapat bahwa keduanya itu satu surat. Ini pendapat Sayyidina Utsman ya. Keduanya Al-Anfal dan surat Baroah itu keduanya itu satu surat. Oleh karena itu saya tidak menulis basmalah antara keduanya di permulaan surat Baroah. Itu alasannya. Jadi begitu nggih? Paham nggih? Satu alasan karena bismillah itu adalah simbol kedamaian, sedangkan Baroah diturunkan dalam peperangan. Dan gitu. Jawabannya begitu. Terus jawaban alasan yang kedua dari Sayyidina Utsman, karena surat Al-Anfal dan surat Baroah itu masih dalam satu pembahasan. Jadi saya tidak memisah dengan tidak memisah dengan nulisan basmalah. Oke. Yang berikutnya, sekarang hukum membaca basmalah. Nah, kan begitu, Pak. Ya, perlu saya jelaskan. Jadi jenengan biar tahu. Itu loh. Para ahli qiraah sependapat untuk meninggalkan bacaan basmalah pada permulaan surat Baroah karena tidak tertulis dalam mushaf al-imam. Kenapa? Para imam sepakat tidak membaca basmalah ketika baca surat Baroah ini karena tidak tertulis. Alasannya begitu saja. Karena tidak tertulis basmalah di situ. Nah, ya. Bahkan ada yang menyatakan ini merupakan ijma ulama. Keseluruhan ulama begitu, ya. Ya, jadi begitu. Menurut Imam Asim ini ahli qiraah, membaca basmalah pada permulaan Baroah dengan maksud untuk mengambil berkah adalah dikiaskan hukumnya kepada hukum disunatkan membaca basmalah setiap memulai pekerjaan yang baik. Kalau Imam Asim, kalaupun toh harus membaca basmalah, itu diniati ngalap barokah maca bismillah di setiap pekerjaan yang baik membaca basmalah begitu. Ya. Adapun membaca basmalah tidak pada permulaan Baroah boleh memilih antara membaca atau tidak membaca. Di tengah-tengah maksudnya tidak di awal, itu hukumnya jawaz, wenang. Berdasarkan itu imam yang lain menyatakan hukumnya jawaz, boleh seperti bolehnya membaca basmalah pada ayat yang lain
yang letaknya tidak pada permulaan surah Baroah. Jadi hukumnya ijma ulama itu berarti sepakatan keseluruhan ulama ketika membaca surat Baroah awal, maksudnya tidak membaca basmalah karena tidak tertulis urusan. Terus gitu saja. Kalaupun toh harus membaca basmalah itu diniati ngalah barokai basmalah karena setiap perbuatan yang baik itu disuruh mengawali membaca basmalah. Jadi seperti itu Jadi biar panjenengan tahu saja begitu. Kalaupun toh jenengan baca basmalah tidak sampai haram kok hukumnya. Enggak sampai ke derajat haram itu enggak sampai. Jadi begitu ya. Ya karena ijma para ulama tidak membaca ya kita mengikuti gitu aja. Mengikuti pendapat yang lebih besar, lebih umum begitu saja. Kalau di tengah-tengah membaca di tengah-tengah boleh tidak ada. Lah kalau tidak membaca basmalah gimana Pak Ustaz? Ya begini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Begitu aja langsung. Ta'awud tok langsung. Itu mengikuti jumhur ulama. Kebanyakan para ahli qiraah seperti itu. Betul. Ada yang ditanyakan? Ampun paham ya? Apa ini taubah apa baroah? Karena apa kalau basmalah dan lain sebagainya. Ya. Kalau ada yang tanyakan monggo. Kalau barangkali ada yang masih dimuskilkan tentang penamaan atau taubah sama baroah tadi sudah. Saya awali a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebab kadang-kadang saking biasanya saya juga kebelanjur maca bismillah. Hanya kebelanjur jarno kebelanjur kan begitu kan. Karena saking biasanya kadang-kadang ya kebelanjur kan gak hukum kan. Wis diniati ngalah barokah maca bismillah. Ya. Karena hadis Rasul kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa ato. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan basmalah maka ditolak. Maka berarti baca basmalah itu disunahkan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ya kan? Kebelanjur. Saking biasa ya. Ya gak apa-apa kebelanjur. Saking biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun. Nah, pemutusan hubungan perjanjian minallahi dari Allah wa rasulihi dan dari rasulnya ilal ladina kepada orang-orang yang ahadtum kalian telah melakukan perjanjian dengan mereka minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Fasihu maka berjalanlah kalian wahai orang-orang musyrik fil ardi di muka bumi arba'ata asyhurin 4 bulan. Wa'lamu dan ketahuilah annakum bahwasanya kalian ghairu mu'jizillahi tidak akan dapat melemahkan Allah. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah mukhzil kafirin yang melemahkan orang-orang kafir. Para jamaah sekalian, pemutusan hubungan ya, pemutusan hubungan ya. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah itu. Pada tahun ke-8 Hijrah itu Rasulullah menyerang kota Mekah. Mekah dapat ditaklukkan. Itu pada tahun ke-8 Hijrah. Nah, ketika Mekah itu ditaklukkan oleh barisan Islam, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik di situ minta perjanjian, minta waktu, gampangannya begitu ya. Minta waktu dia Islam atau meninggalkan Mekah. Begitu kan? Dia Islam atau keluar dari Mekah. Tapi ketika diambil perjanjian seperti itu, orang kafir musyrik minta waktu. Saya minta jangka waktu. Ya, sekian bulan, begitu.
Ya, mohon kami diberi tenggang waktu untuk berpikir. Nah, kan begitu. Lalu ketika mereka minta tenggang waktu, Rasulullah mengambil perjanjian. Oke, berarti kalau kamu minta waktu sekian bulan, maka selama sekian bulan kamu minta waktu ini, satu, tidak boleh memerangi kami, tidak boleh memfitnah agama, tidak boleh, banyak perjanjiannya Pak, ya, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menyerang orang Islam, tidak boleh menghalangi orang Islam, tidak boleh mengganggu ibadahnya orang Islam. Banyak pasal-pasalnya Pak, begitu Pak. Banyak pasal-pasalnya ketika itu Pak. Ya, ternyata perjanjian-perjanjian yang mereka minta sendiri itu sering mereka langgar. Kan begitu Pak. Mau jaluk janji gak oleh merangi orang Islam, ternyata juga masih ganggu. Nah gitu loh. Tadi sudah minta janji, dia tidak memfitnah, ternyata menyebarkan fitnah agama. Dan itu seringkali terjadi Pak. Ya, sering sekali dilakukan oleh bani sana, oleh bani sana, bani sana. Ya, di Mekah itu kan banyak bani-bani ya. Nah itu merusak perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh orang Islam kepada Allah. Maka pada waktu tahun 9 Hijrah Rasulullah melakukan haji, dan sekaligus pada waktu melakukan haji itu Rasulullah mengumumkan, nah begini, sebelum Rasulullah melakukan haji, setelah itu ada ayat yang turun, fasihu fil ardi. Ya, maka berjalanlah kamu di muka bumi arba'ata asyhurin wa'lamu annakum ghairu mukhzillah. Maka perjanjian tadi itu akhirnya dibatasi dengan waktu. Ya, oke, kita perbarui lagi perjanjian, dan Allah memaklumatkan untuk saya sampaikan kepada kamu silakan bebas di bumi ini selama 4 bulan. Setelah 4 bulan itu kamu boleh menentukan sikap, masuk Islam atau meninggalkan kota Mekah. Nah, begitu Pak. Maka di situ ada kata arba'ata asyhurin. 4 bulan itu terhitung dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Terhitung 4 bulan itu Pak ya. Di Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 10 Dzulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Setelah itu sudah tidak ada lagi perjanjian. Ya, setelah itu sudah orang Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya disuruh bertindak tegas kepada orang kafir. Gak gelem masuk Islam, sikat. Karena sudah banyak perjanjian yang dilanggar dan diberi tenggang waktu arba'ata asyhurin, 4 bulan untuk menentukan sikapnya. Berhenti artinya tidak memusuhi orang Islam, masuk Islam, atau dia meninggalkan kota Mekah. Pilihannya di situ. Nah ini wa'adhanun dan permakluman, wa'adhanun dan permakluman minallahi dari Allah, wa rasulihi dan rasulnya, ilan nasi kepada manusia, yaumal hajjil akbar, pada waktu hari haji akbar. Annallaha, permaklumannya wis gak iso Muhammad, wis iki terakhir. Annallaha, sesungguhnya Allah bariun, memutuskan hubungan perjanjian, berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wis entek waktu perjanjian, wa rasuluhu dan rasulnya. Fa in tubtum, maka jika kalian mau bertaubat masuk Islam, fa huwa khairul lakum, maka itu baik bagi kamu sekalian. Wa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling,
tetap memusuhi Islam, fa'lamu, maka ketahuilah annakum sesungguhnya kalian ghairu mu'jizillahi, tidak akan dapat melemahkan Allah. Wa basyiri, dan berikan kabar gembira alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, bagi orang-orang yang tetap kafir gak mau masuk Islam, bi adzabin alim, mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Kemudian setelah itu ya, setelah ke 4 bulan tadi itu dibatasi waktu dengan 4 bulan. Setelah itu Rasulullah melakukan haji pada waktu tahun ke-9 Hijrah. Kota Mekah ditaklukkan pada 8 Hijrah. Pada tahun 9 Hijrah Rasulullah melakukan haji. Nah, di dalam ketika haji itu Sayyidina Ali diperintah oleh Rasulullah untuk menyampaikan 30 sampai 40 ayat dari surat Baroah ini. Dipidatokan, diumumkan ketika haji di Arafah itu. Dimaklumkan, diumumkan tentang pemutusan hubungan, tentang pembatasan waktu, ya, itu diumumkan bahwa pengumuman dari Allah bahwa annallaha bari'un minal musyrikin, bahwa mulai hari ini itu ya, pada waktu melakukan haji itu di Arafah, mulai hari ini sudah putus perjanjian antara kami dengan kalian wahai orang-orang kafir Quraisy. Maka setelah ayat-ayat ini kami bacakan di Arafah ini, maka tidak ada lagi, tidak diizinkan orang-orang kafir Quraisy musyrik melakukan haji. Tidak diizinkan lagi orang-orang musyrik melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sambil telanjang. Tidak boleh lagi orang-orang musyrik sa'i antara Safa dan Marwah dengan memasang patung-patungnya di bukit Safa dan Marwah. Tidak boleh lagi. Banyak pasal-pasal yang dibacakan, dimaklumkan pada waktu Rasulullah melakukan haji. Pada tahun berapa? 9 Hijrah itu. Jadi pada tahun 8 Hijrah Mekah dikuasai oleh orang-orang Islam, ditaklukkan oleh orang-orang Islam, tapi masih banyak pergolakan-pergolakan dari suku ini, kelompok ini, Bani ini gak terima, memerangi Rasulullah terus. Maka diadakan perjanjian. Nah, gitu loh maksudnya. Ketika diadakan perjanjian, dirusak mereka, perjanjian dilanggar oleh mereka. Maka ketika itu sudah dimaklumkan oleh Allah, diumumkan mulai saat ini, ya, begitu, nggak ada lagi ikatan perjanjian. Seperti itu. Maka di situ setelah itu fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Setelah tenggang waktu 4 bulan tadi, kalau kamu mau bertaubat masuk Islam, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik. Tapi kalau kalian berpaling, tidak mau masuk Islam dan mau terus memerangi Allah, kamu sekali-kali tidak akan bisa melemahkan Allah. Dan ancamannya kalian akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Nah, di sini mengenai Yaumil Hajjil Akbar, Haji Akbar. Sing diarani Haji Akbar itu haji sing piye kan gitu kan. Kira-kira tak terangno cukup enggak waktu ini. Jadi banyak pendapat di sini Pak tentang Haji Akbar itu Pak. Ya. Ada yang mengatakan seperti Imam Ibnu Sirin, Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan Haji Akbar ialah Haji Arafah. Yang dinamakan Haji Akbar ya di Arafah itu. Karena tidak disebut haji kalau tidak wukuf di Arafah. Makanya Haji Akbar yang dimaksud di ayat ini ya di Arafah itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud. Tapi menurut pendapat lain Pak, bahwa yang dimaksud dengan Haji Akbar ialah hari nahar, hari menyembelih pada tanggal 10. Itu namanya Haji Akbar, gitu kan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu Haji Akbar yang dimaksud di ayat sini ya hari Arafah itu.
Ada lagi pendapat yang mengatakan haji akbar ya tanggal 10 hari menyembelih kurban itu namanya haji akbar. Nah, pada umumnya sekarang haji akbar itu juga dinamai haji akbar manakala wukuf di Arafah itu terjadi pada hari Jumat. Itu disebut haji akbar juga. Itu loh, ya. Jadi seperti itu disebut haji akbar. Memang ada di dalam Al-Quran Yaumul Hajjil Akbar, pada waktu hari haji akbar. Jadi dua pendapat, haji akbar ya tanggal 9 wukuf di Arafah. Ada yang mengatakan 10 Dzulhijjah pada hari Nahar itu. Cukup nggih? Ada yang kan? Sampun. Jadi ya kalau ada mungkin pertemuan berikutnya ya, karena saya awali dengan penjelasan surat Baroah dan Taubah tadi. Tapi kan harus tahu jenengan, kan itu loh maksud saya. Kalau ikut kajian terus garu terus kan dia gak tambah ilmunya gitu ya. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.